Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 dari kelas 2A Program Studi Informatika. Nah, di sini kami akan mempresentasikan tentang implementasi matriks pada sistem perekonomian di Indonesia. Nah, referensi yang kami dapatkan yaitu dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sebelumnya kita kenalan dulu yuk sama kelompok kami. Kenalin, nama aku Alustina Sucimana. Hai, namaku Gudang Gunawan. Halo, nama saya Alif Fadilah Umar. Pada video ini kita akan membahas tentang yang pertama, pendahuluan yang terdiri dari kasus atau masalah yang diangkat. Yang kedua, landasan teori, yaitu terdiri dari teori dan materi yang kita gunakan. Yang ketiga, hasil dan analisis dan pembahasan yang membahas tentang menganalisis kasus dan membahas dengan detail dan implementasi dari matriks. Yang keempat yaitu kesimpulan yang membahas tentang poin penting dari kasus yang kami bahas. Poin pertama yaitu pendahuluan. Salah satu cabang ilmu yang bermanfaat bagi kemajuan zaman saat ini adalah matematika. Karena permasalahan yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari sangat erat kaitannya dengan persoalan matematis. Permasalahan yang kita jumpai akan lebih mudah diselesaikan dengan menjadikannya dalam bentuk model matematika yang nantinya akan dicari solusi menggunakan metode-metode yang sesuai. Pada dasarnya, matriks adalah suatu model matematika yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah, yang dimana matriks itu merupakan salah satu cabang ilmu dari aljabar linear. Seiring berkembangnya zaman, pengaplikasian matriks menjadi sangat luas, sehingga diaplikasikan juga dalam bidang ekonomi. Maka dari itu, matematika memiliki peranan penting dalam menganalisis dan mengkaji permasalahan ekonomi serta teknologi. Matematika juga berperan penting untuk memecahkan masalah ekonomi di sektor pertanian dan peternakan. Matematika akan menjadi sangat penting untuk kehidupan sehari-hari. Landasan teori yang kita gunakan sebagai metode pemecah masalah dalam studi kasus atau penerapan implementasi matrik pada sistem perekonomian di Indonesia. Tentunya dalam kehidupan sehari-hari seringkali terdapat berbagai macam masalah. Jika ditelaah lebih lanjut, sebagian besar permasalahan yang timbul tidak jauh dari permasalahan matematika. Dengan menjadikannya ke dalam persamaan matematika, permasalahan tersebut akan dapat lebih mudah terselesaikan. Namun, terkadang permasalahan biasanya mengandung lebih banyak permasalahan dan beberapa variabel yang nantinya akan kesukaran untuk mencari hubungan antara variabel. Maka dari itu, matrik pada dasarnya merupakan instrumen yang dapat memecah permasalahan matematika. Jika dapat menganalisis suatu permasalahan ekonomi lebih mudah jika menggunakan matriks. Matrik dapat menganalisis berbagai persoalan serta menjadi solusi dalam perekonomian. Dengan merumuskan dan menganalisis beberapa variabel yang berhubungan, maka permasalahan dapat terselesaikan dengan matriks. Nah, maka dari itu, dalam penggunaannya, kami menggunakan metode matriks sebagai pemecah masalah dalam perekonomian Indonesia. Konsep dalam matriks bisa didefinisikan sebagai kumpulan bilangan atau angka yang bentuknya persegi panjang yang tersusun dari baris dan kolom. Notasi matriks biasanya ditulis sebagai gambar seperti berikut. Nah, gambar tersebut merupakan contoh dalam matriks. Yang kedua, matrik persegi. Matrik persegi atau disebut juga bujur sangkar adalah sebuah matriks yang memiliki jumlah dan kolom baris yang sama. Berikut merupakan contoh dalam matriks persegi atau bujur sangkar seperti gambar berikut. Selanjutnya, matrik diagonal. Matrik diagonal adalah matrik persegi atau bujur sangkar yang berisi elemen 0 kecuali pada bagian diagonal. Contohnya seperti gambar berikut. Selanjutnya, yang keempat,
matrik identitas. Matrik identitas atau yang dapat juga disebut juga dengan matriks satuan adalah matriks yang diagonal, di mana semua elemen diagonalnya adalah satu. Contohnya seperti gambar berikut. Selanjutnya, matriks segitiga. Yang disebut juga matriks segitiga atas adalah suatu matriks persegi atau bujur sangkar, di mana setiap elemen yang berada di bawah elemen diagonalnya adalah 0. Contohnya seperti gambar berikut juga. Sedangkan yang disebut dengan matriks segitiga bawah adalah matriks persegi atau bujur sangkar, di mana setiap elemen yang terletak di atas elemennya diagonal adalah 0. Contohnya juga seperti gambar di bawah. Baik, selanjutnya ada matriks transpos. Matriks transpos atau A transpos adalah matriks yang didapat dari hasil menukar kolom yang terdapat di matriks A menjadi baris dan barisnya menjadi kolom. Contohnya seperti gambar berikut. Ketika suatu matriks A ditransposkan, maka hasilnya seperti gambar di bawah. Selanjutnya juga ada matriks baris. Matriks baris merupakan matriks yang hanya memiliki satu baris. Berikut ini adalah contoh dari matriks baris. Setelah adanya matriks baris, tentunya juga ada matriks kolom. Pengertian dari matriks kolom merupakan matriks yang terdiri dari satu kolom. Contohnya seperti gambar berikut ini. Lanjut, ada matriks simetri. Pengertian dari matriks simetri adalah misalkan pada matriks A, di mana A adalah matriks persegi dan memenuhi syarat simetri, yaitu A sama dengan transpos. Contohnya pada gambar berikut ini. Selanjutnya, ada penjumlahan dan pengurangan matriks. Matriks dapat dijumlahkan dan dikurangi ketika kedua matriks tersebut jumlah baris dan jumlah kolomnya sama persis atau memiliki jumlah order yang sama. Nah, diketahui bahwasanya SPL berikut kalau dibentuk dalam berbentuk matriks seperti ini. Setelah adanya penjumlahan dan pengurangan, tentunya hasil dari perkalian antara matriks dengan konstanta yaitu matriks baru, di mana semua unsurnya adalah hasil dari perkalian antara elemen pada matriks B dengan konstanta itu didapatkan sebagai contoh sebagai berikut ini. Dilanjut dengan perkalian antara matriks dengan matriks. Perkalian dua buah matriks dapat dilakukan dengan cara seperti berikut. Diketahui matriks A dan matriks B jika dikalikan akan membentuk matriks seperti berikut ini. Selanjutnya juga ada inverse matriks. Cara mencari inverse matriks dengan ordo 2 kali 2 adalah sebagai berikut. Contohnya, kita dapat menggunakan operasi baris elementer untuk menyelesaikan persoalan inverse matriks selain ordo 2 kali 2 juga. Selanjutnya ada OBE atau baris elementer. OBE adalah operasi yang dipakai di semua elemen baris pada matriks. OBE terdiri dari 3 macam, diantaranya pertukaran baris, perkalian baris dengan konstantanya, di mana merupakan konstanta yang sifatnya tidak nol, dan juga ada pengurangan, dan juga penjumlahan dari perkalian antara baris pada matriks dengan konstanta yang sifatnya tidak nol. Diketahui sebagai contoh berikut. Diketahui juga matriks A sebagai matriks berikut. Kita OBE-kan untuk baris keduanya, dikurang 2 B1 baris 1 ditambah baris ketiga, maka diperoleh matriks A sebagai berikut ini. Dapat dilihat pada contoh tersebut, baris yang pertama kali dikali dengan min 2 setelah ditambahkan ke baris ketiga. Tujuannya dari OBE ini yaitu untuk menghasilkan sebuah matriks yang memiliki beberapa sifat, diantaranya yaitu di baris yang bukan 0 maka elemennya bukan 0 yang pertama adalah 1. Lalu pada baris selanjutnya, baris yang posisinya di bawahnya memiliki 1 yang posisinya lebih kanan. Jika terdapat baris 0 akan diposisikan di paling bawah. Jika terpenuhi maka membentuk echelon baris atau dinamakan dengan eliminasi Gauss. OBE atau operasi baris elementer
berguna untuk menghasilkan matriks inverse. Caranya dapat memakai formula sebagai berikut, dan contohnya seperti berikut ini. Diketahui matriks A, kita inverskan hasilnya berikut. Operasi baris elementar digunakan untuk formula tersebut. Cara penggunaannya adalah matriks A diletakkan di sebelah I. Selain itu, operasi baris elementar dipakai pada matriks A dan matriks I, sehingga yang terjadi adalah I menghasilkan matriks inverse, dan kemudian matriks A menghasilkan I atau matriks identitas. Nah, contohnya seperti berikut ini ketika udah menghasilkan matriks inverse-nya. Oke, selanjutnya yaitu analisis dan pembahasan. Nah, analisis dan pembahasan ini yaitu menganalisis dan membahas kasus dan implementasi matriks pada perekonomian di Indonesia. Nah, di sini ada penerapan matriks dalam analisis sektor perekonomian di Indonesia. Nah, tentu saja sudah kita ketahui bahwa matematika ini memiliki manfaat yang cukup besar pada semua aspek kehidupan. Misalnya adalah ketika matematika digunakan sebagai penyelesaian untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi yang muncul baik pada lingkup yang cukup kecil maupun pada lingkup yang lebih besar. Nah, oleh karena itu, dengan adanya matematika ekonomi, diharapkan bisa membantu dalam analisa pertumbuhan perekonomian bagi suatu bangsa dan juga negara. Nah, karena untuk menentukan suatu kebijakan pada sektor perekonomian, baik menyangkut perekonomian di dalam negeri ataupun perekonomian ke luar negeri sekalipun, maka yang tentunya harus diperhatikan oleh pemerintah adalah pemerintah perlu melihat hubungan antara sektor perekonomian. Nah, pemerintah juga perlu mengetahui sektor perekonomian unggulan dari Indonesia. Nah, sektor perekonomian unggulan di Indonesia dapat dianalisis dengan tabel input-output. Tabel input-output ini adalah suatu uraian data statistik dalam bentuk matriks yang berisi gambaran transaksi-transaksi yang terjadi dalam penggunaan jasa dan barang antara cabang pada berbagai macam sektor perekonomian. Nah, angka-angka yang terdapat pada tabel input-output itu menunjukkan relasi penjualan dari antar sektor perekonomian daerah. Nah, selain adanya transaksi antar sektor, terdapat juga beberapa transaksi yang terdapat di dalam sebuah tabel input-output seperti transaksi impor barang dan juga jasa. Nah, di sini disajikan tabel input-output ekonomi Indonesia berdasarkan data dari web resmi Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2016. Bisa dilihat dari tabel input-output ini. Nah, ini tentunya bisa dianalisis dan berguna untuk mengetahui sektor ekonomi unggulan Indonesia dengan menggunakan matriks teknologi. Pembacaan matriks secara kolom adalah total input sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar Rp1.898.139.612 yang didistribusikan dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar Rp93.300.109, lalu sektor pertambangan dan penggalian Rp4.317 dan sektor industri pengolahan sebesar Rp1.498.748.811. Lalu, pembacaan matriks secara baris adalah terdapat Rp1.898.139.612 total output dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang didistribusikan ke sektor perikanan, kehutanan, dan perikanan itu sendiri sebesar Rp93.300.109. Lalu sektor pertambangan dan penggalian sebesar Rp29.791. Lalu sektor industri pengolahan sebesar Rp874.543.999. Nah, ini merupakan matriks teknologinya. Nah, matriks teknologi ini didapat dari perbandingan antara nilai per sektor dengan nilai total input. Bisa dilihat pada tabel yang tertera. Nah, ini merupakan matriks identitas dan juga matriks relatifnya. Nah, lalu ada inverse matrix dan didapatkan nilai output dan sektor unggulannya seperti yang tertera. Nah, sektor unggulan perekonomian Indonesia berdasarkan analisis dari input-output adalah pada sektor industri pengolahan
Tetapi, dengan adanya analisis sektor unggulan ini belum bisa dipastikan 100% akurat karena kami hanya menggunakan beberapa sampel dari sektor perekonomian saja. Nah, oke, bahasan selanjutnya yaitu mengenai analisis relasi input-output ekonomi makro. Yang pertama ada matriks transaksi. Nah, implementasi matriks dalam ekonomi ini sangat matang. Matriks berkoneksi meringankan seluruh aktivitas ekonomi, segala perkara ekonomi dan bisnis, baik berbentuk makro maupun mikro, memiliki lebih dari satu zona aktivitas. Nah, sistem ekonomi yang mencakup pemasukan dan pengeluaran berbagai wujud, baik secara fisik maupun nilai uang, dibangun pada seluruh wilayah. Pemasukan setiap sektor menjadi hal wajib tersedia untuk menjalankan produksinya. Pemasukan selalu bergandengan dengan pengeluaran. Nah, setiap sistem ekonomi sektor memasok keluaran atas kinerjanya. Mekanismenya dengan cara pengeluaran setiap sektor diterapkan sebagai masukan terhadap setiap sektor lain ataupun dicadangkan sebagai permintaan akhir yang didistribusikan kepada konsumen secara tidak langsung. Nah, nilai pemasukan dan pengeluaran masing-masing sektor baik dari dan menuju sektor lain merupakan nilai masukan dan keluaran yang didistribusikan. Rangkaian akhir sistem tersebut adalah melahirkan relasi masukan keluaran yang disajikan dalam bentuk tabel yang disebut sebagai matriks transaksi. Lalu ada matriks teknologi. Nah, lapangan ekonomi terhadap teknologi tidak luput dari penerapan matriks. Nah, sebuah koefisien teknologi atau AIJ yang terbangun dari komponen matriks transaksi terbentuk matriks teknologi. Koefisien atau suku teknologi dipahami sebagai sesuatu angka perbandingan yang memaparkan banyak nilai jumlah total masukan pada sektor J, khususnya masukan unit di sektor J yang bergantung kepada nilai keluaran di sektor I. Selanjutnya, relasi input-output ekonomi mikro. Nah, praktek ekonomi bergerak bagi seluruh latar aktivitas yang tidak jarang bertautan satu sama lain. Lingkungan pertanian, industri, dan jasa memiliki aktivitas ekonomi yang erat sehingga terjalin afiliasi sistem ekonomi pada sektor-sektor tersebut. Mekanisme pengeluaran dan pemasukan dirangkum dalam tabel yang tertera pada tabel berikut, yaitu tabel matriks transaksi pada waktu, situasi, dan kondisi tertentu yang dihadapi masing-masing sektor. Nah, di sini ada keterangan P itu sebagai sektor pertanian, lalu ada NT itu adalah nilai tambah, lalu ada I itu sebagai sektor industri, lalu ada PA adalah permintaan akhir, J adalah sektor jasa, dan terakhir T yaitu keluaran total. Sektor pertanian melalui masa peningkatan pesat sehingga melahirkan potensi bagi pertumbuhan dan perkembangan perekonomian negara, yang akhirnya berkuasa menggerakkan pertumbuhan dan juga perkembangan permintaan akhir bagi seluruh sektor. Nah, pemerintah ini ingin mencapai tujuan target beberapa sektor. Yang pertama yaitu bidang pertanian mengalami peningkatan mulai dari 39 meningkat menjadi 250. Lalu ada yang kedua itu bidang industri. Nah, bidang industri ini mengalami peningkatan mulai dari 88 naik menjadi 125. Lalu ada yang ketiga bidang jasa. Nah, bidang jasa mengalami penurunan mulai dari 198 berkurang menjadi 100. Nah, mengacu pada harapan angka pencapaian tersebut, bahwa pengeluaran total yang bergerak kepada setiap sektor mewajibkan perubahan keluaran yang sebanding dengan kebutuhan dan juga target angka pengeluaran seluruh sektor. Nah, perhitungan analisis input-output yang diaplikasikan merupakan analisis stasioner yang mengambil konsep masing-masing sektor mempunyai masukan dan keluaran berada pada kondisi tetap dan juga teratur. Berdasarkan tabel pada input-output matriks, kejadian tersebut tercermin proses terbentuknya proses perhitungan matriks teknologi yang dihasilkan mengarah pada komponen masing-masing anggota dengan total output yang dimiliki masing-masing sektor. Nah, maka matriks A yang mendefinisikan bentuk matriks teknologi dengan koefisien teknologi pada tabel yang tertera sebagai elemen pembentuknya adalah sebagai berikut. Nah, bisa dilihat di sini.
ada matriks A. Matriks A itu 2 per 250, 60 per 300, 126 per 420, 50 per 250, dan seterusnya. Lalu ini menghasilkan matriks A yaitu 0,1, 0,2, 0,3, 0,2, 0,4, 0,1, 0,6, 0,1, dan 0,1. Nah, lalu target untuk permintaan akhirnya atau kita inisialisasikan menjadi U itu adalah 250, 125, dan juga 100 berdasarkan persamaan V min I kurangi A inverse U. Nah, melahirkan hasil masing-masing sektor wajib menaikkan keluaran total sebesar yang pertama yaitu bidang pertanian. Ini mengalami kenaikan bermula dari 250 ke 567,375. Yang kedua, bidang industri mengalami kenaikan dari 300 ke 488,100. Lalu bidang jasa mengalami kenaikan bermula dari 420 ke 543,575. Oke, merujuk pada hasil keluaran sektor, angka permintaan akhir seluruh sektor pertanian menemui peningkatan target berkisar 6 kali lipat yang berpengaruh terhadap peningkatan keluaran total pada sektor pertanian berkisar 2 kali lipat diketahui melalui analisis. Nah, kenaikan sektor 0,3% ditemui pada permintaan akhir sektor jasa. Perjalinan masukan dan keluaran antar sektor tercipta yang tampak dari wujud matriks transaksi. Oke, mungkin sekian bahasan mengenai analisis dan pembahasan dari saya. Selanjutnya akan dibahas mengenai kesimpulan oleh rekan saya. Akhirnya kita sampai pada kesimpulan. Kelompok kami menyimpulkan bahwa matematika memiliki manfaat besar dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi, baik dalam skala kecil maupun besar. Analisis input-output berperan dalam sistem ekonomi dengan menggunakan matriks transaksi dan matriks teknologi sebagai representasi relasi antar sektor dalam bentuk tabel input-output. Matriks teknologi digunakan untuk menganalisis dan mengetahui sektor ekonomi unggulan dengan memanfaatkan tabel input dan output. Pemetaan permintaan output total dalam matriks teknologi menghasilkan relasi antar sektor. Pemetaan tersebut dapat dilakukan melalui perkalian matriks dengan memanfaatkan fungsi balikannya. Sekian yang bisa dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Jika teman-teman ada kebingungan atau memiliki pertanyaan, silakan bertanya melalui kolom komentar di bawah ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah merelakan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.